Salam selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lewati di dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di pagi hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, siapakah Mefiboset? Dia adalah cucu Raja Saul, putra Yonatan, sahabat Daud. Masa kecil Mefiboset dihabiskan di dalam lingkungan istana. Kemewahan, kemegahan, dan kemakmuran sudah menjadi pemandangan sehari-hari baginya. Secara materi, Mefiboset tidak kekurangan suatu apapun, saudara. Bahkan hidup dalam kelimpahan, sehingga bisa dikatakan bahwa ia seorang anak yang beruntung dan memiliki masa depan yang cerah. Namun suatu peristiwa telah membuyarkan semua masa depannya, saudara. Segala kemegahan dan kemuliaan yang biasa dinikmatinya di istana, dalam waktu sekejap langsung lenyap. Mefiboset telah kehilangan orang-orang yang dicintainya, ayahnya, Yonatan, kakeknya, Raja Saul, dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka tewas di medan peperangan saat melawan orang Filistin. Ketika itu, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Saat berita kematian rombongan Saul itu sampai ke istana, kekacauan dan kepanikan melanda seluruh orang di istana. Mefiboset yang pada waktu itu masih berumur 5 tahun, sampai-sampai terjatuh dari gendongan inang pengasuhnya. Akibatnya, ia mengalami cacat permanen. Kedua kakinya menjadi timpang. Ia tidak dapat lagi menikmati masa kecil dan remaja sebagaimana layaknya anak-anak normal lainnya. Mefiboset tumbuh sebagai orang yang cacat dan terluka batinnya. Apalagi ia harus keluar dari istana dalam situasi pelarian. Tidak ada lagi figur seorang ayah yang bisa dibanggakan dan memberinya perlindungan. Figur kegagahan dan kepahlawanan Yonatan ayahnya kini hanyalah kenangan indah belaka. Begitu juga berita tentang kakeknya Raja Saul yang tidak lebih dari seorang raja Israel yang gagal dan tidak berkenan kepada Tuhan. Seolah lengkap sudah penderitaan batin yang harus dialami Mefiboset. Perasaan malu dan tidak berharga terus menghantui pikirannya. Masa lalu yang kelam kini menghalangi langkahnya untuk menatap hari esok. Sepertinya masa depan dan harapannya pun sudah sirna. Lalu harapan mulai datang kepadanya, tertulis, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, ketika Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul, ia teringat keluarga Yonatan, sahabatnya, dan juga perjanjian dengannya semasa ia masih hidup, seperti dikatakan Yonatan kala itu, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Itulah sebabnya ketika orang mengabarkan bahwa Mefiboset, salah satu keluarga Saul, masih hidup, segera Daud mengundangnya ke istana. Setelah bertemu Daud, sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, Mefiboset merasa tidak layak datang kepada Daud. Bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing mati yang tidak berguna. Ia sudah kehilangan jati dirinya karena sekian lama telah terbuang. Apa yang dilakukan Daud terhadapnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
seperti hujan saat turun di musim kemarau, membasahi tanah yang kering. Citra diri Mephiboset yang negatif berubah karena uluran tangan kasih Daud. Perhatian Daud memberikan pengharapan baru. Semangat hidupnya kembali timbul karena merasa dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang lama ia rindukan. Daud berkata, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Namun Daud menegaskan semuanya itu bukan karena kehebatan dan kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Ia telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah supaya ia pun dapat menyalurkan kasih itu kepada Mephiboset. Saudaraku, bila saat ini situasi kita sulit seperti Mephiboset yang tiba-tiba mengalami kehancuran, kegagalan, gagal dalam usaha, gagal dalam pendidikan, gagal dalam cita-cita, jatuh dalam narkoba, jatuh dalam pergaulan bebas, hidup terpuruk karena ditinggal orang terdekat kita. Mari saudaraku, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Di tangannya ada pemulihan, ada masa depan, ada pengharapan pasti. Ia adalah Yesus. Yesus sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita, air mata menjadi tari-tarian. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini yang menguatkan kami semua ya Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, mencintai kami seperti cinta-Mu terhadap Mephiboset. Engkau yang sudah memulihkan hidupnya dari segala keterpurukan. Demikian juga Engkau sanggup memulihkan kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini hidup dalam keterpurukan, kegagalan, rasa bersalah, merasa tidak berharga. Mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu bagi setiap saudara kami. Tuhan yang akan memeluk mereka dengan kasih-Mu yang besar. Tuhan, pulihkan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Berkat Tuhan pasti Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.